warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Dito Gilang Permadi dengan NPM 2478273, dan rekan saya dengan saya Intan Nabila dengan NPM 2478277. Dan dengan saya Meila Ayudya Sari dengan NPM 2478282. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang Freedom of Expression, Ethics and Digital Responsibility. Sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital yang serba cepat ini. Melalui presentasi ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami bagaimana cara berperilaku yang baik, bijak, dan bertanggung jawab ketika menggunakan internet dan media sosial. Nah, yang pertama ini pendahuluan. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, sementara di tingkat internasional juga dilindungi oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut PBB. Namun, penting untuk kita pahami bahwa kebebasan berekspresi bukan berarti tanpa batas. Di era digital, ruang berekspresi semakin luas karena platform online memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya tanpa sekat geografis. Tantangan yang muncul pun kompleks, mulai dari penyebaran ujaran kebencian, hoax, masalah privasi, hingga pertanyaan moral mengenai tanggung jawab kita sebagai pengguna internet. Seperti yang dikatakan oleh Leo Macron, it's easy to believe in freedom of speech for to speak whom we agree. Kutipan ini menekankan bahwa kebebasan berbicara harus dilihat secara objektif, bukan hanya untuk hal yang kita setujui. Dengan demikian, pentingnya bagi kita untuk menyeimbangkan hak dan etika dalam berekspresi. Selanjutnya, konsep dasar hak berekspresi di dunia digital. Kebebasan berekspresi memiliki bentuk yang berbeda-beda di dunia. Sebagai contoh di Amerika Serikat, First Amendment menjamin kebebasan berbicara, beragama, dan pers. Sementara itu, di Indonesia, Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 memberi hak kepada setiap warga negara untuk menyatakan pikiran secara bebas. Kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada kata-kata verbal, tetapi juga mencakup ekspresi simbolik, seni, dan tentu saja media sosial. Ekspresi digital ini bisa berupa postingan, komentar, video, meme, ataupun blog. Namun ekspresi digital juga menghadirkan tantangan etis yang baru. Informasi dapat tersebar dengan cepat tanpa filter moral, sehingga kita perlu membedakan antara hak untuk berbicara atau right to speak dan hak untuk didengar atau right to be heard. Kebebasan berekspresi harus selaras dengan norma hukum dan sosial agar tidak merugikan orang lain dan tetap menjaga ketertiban masyarakat. Selanjutnya, batas kebebasan berekspresi. Meskipun kebebasan berekspresi penting, hak ini tidak bersifat absolut. Ada beberapa jenis ekspresi yang tidak dilindungi oleh hukum, antara lain fitnah dan pencemaran nama baik, pornografi dan konten cabul, ujaran kebencian dan provokasi, kekerasan, penipuan hoax, dan manipulasi informasi. Sebagai contoh, dalam kasus Miller di California pada tahun 1973, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan definisi offense materials yang tidak dilindungi kebebasan berbicara. Hal ini merupakan bahwa regulasi dan penegak hukum termasuk di dunia digital sangat
diperlukan untuk memastikan kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan. Selanjutnya, hukum dan regulasi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada beberapa regulasi yang mengatur konten digital, antara lain yang pertama tuh seperti Communication with Text atau CBA pada tahun 1996 yang melindungi anak-anak dari pornografi. Yang kedua, Child Online Protection atau COPPA pada tahun 1998 membatasi akses konten berbahaya bagi anak. Yang ketiga, Children Internet Protection atau CIPA pada tahun 2000 yang mewajibkan filter konten di sekolah dan di perpustakaan. Yang keempat, PIN atau spam pada tahun 2003 yang mengatur iklan, email, dan spam digital. Upaya ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan publik. Namun tantangannya adalah bagaimana menghindari sensor berlebihan sekaligus tetap memberikan kebebasan informasi. Kebijakan digital harus adaptif, mengikuti perkembangan teknologi dan perilaku pengguna. Selanjutnya, hukum dan regulasi di Indonesia. Hukum dan regulasi di Indonesia, beberapa regulasi mengatur kebebasan berekspresi di dunia digital, diantaranya yang pertama itu UU ITE pasal 27 sampai 29 yang melarang penghinaan, penyebaran hoaks, pornografi, dan ujaran kebencian. Terus yang kedua UU PDP pada tahun 2022 yang fokus pada perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi jika terjadinya kebocoran data. Yang ketiga, Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang menetapkan tanggung jawab platform digital dalam pengelolaan konten. Peran Kominfo dan aparat hukum sangat penting dalam penegakan etika online. Namun tantangan yang muncul adalah menjaga keseimbangan antara kontrol terhadap konten negatif dan tetap memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi. Kasus-kasus viral seperti ujaran kebencian, penipuan digital, dan konten negatif menjadi contoh nyata perlunya regulasi yang efektif. Selanjutnya, dilema etika anonimitas di internet. Kebebasan berekspresi adalah hak yang fundamental tetapi harus dipraktikkan secara bertanggung jawab. Di era digital, ruang berekspresi semakin luas, namun tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan privasi menuntut kita untuk selalu berhati-hati. Baik regulasi di Amerika Serikat maupun di Indonesia menekankan pentingnya menyeimbangkan hak individu dengan perlindungan publik. Akhir kata, kita harus memahami bahwa hak berekspresi selalu terkait dengan etika, tanggung jawab, dan keputusan terhadap hukum. Dengan begitu, kebebasan yang kita nikmati tidak merugikan orang lain dan dunia digital bisa menjadi ruang yang aman, kreatif, dan bermanfaat bagi semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya pada materi dilema etika, kebocoran data, dan transparansi publik. Ini slide-nya salah nggak sih sebelumnya? Step 7. Nah ini. Nah, pada ini udah buka deh. Udah. Berarti lanjut aja. Nah, pada dilema etika tentang kebocoran data dan transparansi publik, di sini terdapat inti poinnya yang dimana pada data pribadi ini terdapat aset berharga di era digital.
Kemudian pada kebocoran datanya sendiri, yaitu pelanggaran hak privasi warga, yang kemudian pada kasus besarnya terdapat kasus besar yaitu Biorka, kemudian KPU tentang IKTP dan My Pertamina. Nah, dilemanya yaitu privasi individu versus hak publik mengetahui. Ini mana tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan pengguna pentingnya data governance dan keamanan cyber nasional. Serta solusi di sini ditunjukkan tentang literasi digital dan kesadaran perlindungan data. Nah, pada kebocoran data menjadi isu etika digital terbesar di Indonesia beberapa tahun terakhir. Jadi kasus Bizorka sendiri itu misalnya membuka perdebatan tentang batas antara hak publik mengetahui hak individu menjaga privasi. Ketika data pribadi seperti NIK, alamat, atau nomor telepon bocor, maka masyarakat tuh bisa kehilangan kendali atas identitas digital mereka. Nah, masalahnya tuh banyak lembaga di Indonesia yang belum menerapkan tata kelola data atau data governance dengan benar gitu. Data disimpan tanpa enkripsi yang kuat, serta akses terlalu luas dan tidak ada sistem pengawasan yang efektif. Jadi dalam era etika digital menunjukkan pelanggaran tanggung jawab moral karena menjaga data berarti menjaga kepercayaan masyarakat. Yang dimana selain itu pengguna individu juga memiliki peran penting, yang dimana kita tuh harus berhati-hati memberikan data ke aplikasi atau situs yang tidak jelas sumbernya. Kemudian literasi digital bukan hanya tentang tahu cara memakai teknologi saja, tapi juga paham cara melindungi diri dari ancaman digital. Dengan kesadaran kolektif, kebocoran data bisa diminimalisir tanpa mengorbankan transparansi publik. Selanjutnya, pada dilema etika sensor dan kebebasan informasi ini, terdapat sensor yang dimana sensor itu pembatasan akses terhadap informasi oleh otoritas, yang dimana tujuannya untuk melindungi publik dari konten berbahaya. Nah, risikonya tuh apa sih? Risikonya itu membatasi kebebasan berbicara dan demokrasi digital. Contoh negara dengan sensor ketat, misalnya seperti Cina, Kuba, Mesir. Nah, tantangan di Indonesia ini tentang pengawasan tanpa represi, dan di mana peran media dan masyarakat sipil dalam menjaga keseimbangan serta etika digital, dan di mana etika digital ini transparansi dalam kebijakan sensor. Nah, sensor di internet merupakan topik etika yang rumit, yang dimana sensor itu dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya seperti pornografi anak. Nah, propaganda terorisme atau ujaran kebencian ekstrem. Nah, namun di sisi lain, sensor itu dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan pers dan kritik publik. Contohnya tuh bisa kita lihat di negara Cina yang memiliki sistem Great Firewall, yang dimana akses situs Google dan Facebook tuh diblokir. Nah, di Mesir dan Kuba itu sensor digunakan untuk mengontrol opini publik. Nah, Indonesia sendiri juga tuh melakukan pembatasan terhadap situs tertentu, namun seringkali menimbulkan perdebatan tentang transparansi protes pemblokiran. Nah, etika digital itu menuntut keseimbangan antara pelindungan dan kebebasan, yang dimana sensor itu sebaiknya dilakukan secara terbuka berdasarkan standar etika dan hukum yang jelas, bukan kepentingan politik. Kebebasan informasi adalah dasar demokrasi digital dan pembatasannya harus dilakukan dengan pertimbangan moral yang matang. Selanjutnya. Nah, kemudian ada di sini isu etika, spam dan privasi digital. Yang dimana spam itu pesan ditinggal tanpa izin penerima. Nah, jenis spamnya tuh kayak apa aja? Jenis spam itu bisa email, iklan pop-up, bot media sosial. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu gangguan privasi, penipuan, dan malware.
Nah, Spam Act 2003 mengatur etika komunikasi digital, kemudian privasi sebagai hak dasar manusia di era informasi. Nah, Undang-Undang PDP 2022 kewajiban pengendali data. Solusinya tuh izin eksplisit transparasi data, edukasi pengguna. Nah, pada spam sendiri kan ini ya bentuk pelanggaran etika di mana komunikasi digital yang paling umum. Nah, pengirim pesan spam sering memanfaatkan data pengguna tanpa izin, entah itu untuk iklan berlebihan, serta phishing, atau bahkan penyebaran virus. Nah, praktik ini tuh tidak hanya mengganggu privasi kita ya, kayak privasi orang-orang biasa, tapi juga menurunkan kepercayaan terhadap teknologi digital. Nah, Undang-Undang CIN Spam Act di Amerika mengatur agar setiap pesan email komersial harus memiliki identitas pengirim yang jelas, tidak menipu, dan menyediakan opsi berhenti berlangganan. Di Indonesia tuh perlindungan privasi kini diperkuat lewat Undang-Undang PDP 2022 yang mewajibkan perusahaan meminta izin eksplisit sebelum memproses data pribadi seseorang. Jadi etika digital tuh mendorong prinsip consent and respect, yang dimana artinya setiap komunikasi digital tuh harus didasarkan pada persetujuan dan penghormatan terhadap penerimanya. Dengan transparansi, edukasi, serta kebijakan privasi yang kuat, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang saling menghargai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Oke, selanjutnya ada kasus nyata di Indonesia yang pertama itu ada ujaran kebencian. Nah, kasus ini pada tahun 2012. Kasusnya ada pergulingan, yaitu kasus Amanda Mojokerto pada tahun 2022. Dan kebocoran data pada kasus Bejorka ini juga sangat booming pada waktu itu karena kasusnya besar, kebocoran data IndiHome. Selanjutnya juga ada ulasan palsu di e-commerce, Shopee, dan Tokopedia. Nah, terus selanjutnya ada pornografi digital dan moral publik. Dampak sosialnya, teknologi dan hukumnya. Pentingnya kesadaran etika digital masyarakat. Ini termasuk ke konteks yang kasus yang di Indonesia ya. Itu kasus seperti ini udah ada pada UU ITE dan sering juga direvisi untuk mencegah kriminalisasi pendapat dan masukan dari masyarakat. Terus UU PDP juga menegaskan perlindungan atas data pribadi pengguna. Serta juga Kominfo ini memiliki mekanisme take down konten negatif kayak pornografi tadi. Itu Kominfo bisa memiliki aksesnya untuk men-take down. Tentang implementasi yang adil dan tidak represif. Ada juga dari literasi digital nasional yang jadi solusi utama. Di Indonesia ini sedang berproses mencari titik tengah antara kebebasan dan keteraturan digital. Nah, revisi UU ITE juga adalah bukti kesadaran pemerintah atas potensi salah tafsir hukum. Namun, perubahan hukum tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakatnya tentang tanggung jawab dan berpendapat di dunia maya, seperti komen di postingan seseorang, menjaga juga privasi seseorang, juga termasuk ke etika yang harus dimiliki setiap pengguna media sosial. Oke, next slide. Selanjutnya ada ringkasan nilai etika utama. Ini ada kebebasan asasi, tapi bukan tanpa batas. Jadi setiap seorang yang mempunyai hak asasi itu boleh melakukan apapun, tapi ada batasnya.
dan juga harus mempunyai etika. Itu juga ada etika nih. Pedoman moral untuk menggunakan kebebasan. Jadi ketika kita di apa ya? Ketika kita mempunyai akses atau apa ya? Seperti kita mempunyai kebebasan di media sosial. Nah, terus kita harus mempunyai pedoman moralnya dong, harus menggunakan kebebasan tersebut sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku kan. Jadi jangan sampai kita menggunakan kebebasan tersebut untuk menjatuhkan seseorang atau membuat kejahatan kepada seseorang dan membuat psikologi seseorang terganggu. Hukum hadir untuk melindungi bukan membatasi. Jadi hukum ini hadir untuk melindungi, yaitu bukan untuk membatasi. Jadi hukum juga ini dia berguna untuk ketika seseorang tuh ada ketidakpercayaan ketika dia menggunakan media sosial atau menggunakan haknya. Nah, jadi ketika dia mempunyai hak tersebut, terus dia tidak dia tuh tidak percaya gitu kan, takut data dia bocor, atau ketika dia mengisi biodata itu kan salah satu privacy dia gitu kan, tapi dia tuh takut data tersebut bocor. Jadi di sini ada yang meyakinkan dia itu hukum gitu kan, untuk melindungi data tersebut. Jadi terus hukum juga dalam artian untuk membatasi. Jadi semua tuh bisa menggunakan haknya untuk melakukan apapun di media sosial ataupun di manapun itu, tapi harus ada batasannya. Nah, nilai kuncinya itu empati, tanggung jawab, kejujuran, dan rasa hormat. Selanjutnya adalah literasi digital mencegah penyalahgunaan kebebasan. Tindakan kecil dampaknya besar di ruang maya atau di media sosial. Itu prinsip think before you say. Ya, next slide. Di sini ada pernyataan diskusi. Pertanyaan diskusi. Nanti kalau misal ada yang bisa jawab. Ini ada nih. Kapan kebebasan berbicara berubah jadi pelanggaran? Ada yang bisa menjelaskan? Saya ingin jawab ya. Izin menjawab. Jadi kebebasan berbicara itu tuh berubah menjadi pelanggaran ketika ekspresi tersebut tuh melanggar hak orang lain, yang dimana itu tuh menimbulkan kerugian nyata atau mengancam ketertiban umum. Jadi contohnya pada ujaran kebencian atau hate speech atau hate comment, penyebaran hoax serta pencemaran nama baik atau provokasi kekerasan. Nah, dalam konteks Indonesia ini sendiri, hal ini tuh diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 27 dan 28 yang melarang penyebaran informasi yang bersifat fitnah, pornografi, atau memicu kebencian berbasis sara. Artinya, meskipun setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, hak itu tuh tidak absolut ketika pendapat disampaikan dengan cara yang menyinggung martabat orang lain atau merusak reputasi orang lain, serta mengancam keamanan publik lah, maka ekspresi tersebut tuh berubah menjadi pelanggaran etika dan hukum. Sudah cukup. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua nih. Apakah anonimitas masih diperlukan di era digital sekarang? Izin menjawab. Oke, silahkan. Jawabannya ya, anonimitas masih diperlukan di era digital, tetapi dengan pemahaman dan batasan yang bijak. Mengapa anonimitas masih diperlukan? 1. Melindungi privasi dan keamanan pribadi. Di dunia digital, data pribadi mudah tersebar. Anonimitas membantu seseorang melindungi identitas dari ancaman seperti doxing, perundungan,
jaring atau penyalahgunaan data. Yang kedua itu menjamin kebebasan berekspresi. Dalam beberapa konteks, misalnya di negara atau di lingkungan yang represif, anonimitas memberikan ruang bagi warga untuk menyuarakan pendapat, kritik, atau pengalaman tanpa takut ancaman. Yang ketiga, mendorong partisipasi terbuka. Banyak orang merasa lebih nyaman berpendapat secara anonim di forum atau media daring, terutama tentang isu sensitif seperti kesehatan mental, politik, atau diskriminasi. Namun, anonimitas juga punya risiko. Yang pertama itu penyalahgunaan untuk kejahatan digital. Yang kedua, menurunnya tanggung jawab moral. Kesimpulannya, anonimitas tetap penting untuk melindungi hak asasi dan kebebasan berekspresi, tapi harus diimbangi dengan tanggung jawab digital dan etika. Artinya kita boleh anonim untuk menjaga keamanan dan kebebasan, namun tidak untuk merugikan orang lain. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah sensor selalu melanggar hak berekspresi? Oke, di sini saya bantu jawab. Jadi, sensor ini memang bisa menjadi topik perdebatan ya. Di satu sisi, dia sensor dapat membatasi hak berekspresi dan menekan informasi atau ide yang dianggap sensitif. Namun, di sisi lain, sensor juga bisa digunakan untuk melindungi masyarakat dari konten yang berbahaya, ujaran kebencian, fitnah, atau pornografi bagi anak. Nah, tantangannya adalah menentukan batasan yang tepat antara melindungi masyarakat dan membatasi hak berekspresi. Beberapa argumen juga menyatakan bahwa sensor dapat digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, seperti hak atas keamanan dan privasi. Namun, argumen lain menyatakan bahwa sensor dapat digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi dan mengontrol informasi. Bagaimana menurut yang lain? Apakah sensor itu melanggar hak berekspresi atau ada situasi di mana sensor diperlukan? Ada tambahan untuk yang sensor? Menurut saya sendiri ya, sensor tuh ya emang memiliki dua sisi ya, antara positif dan negatifnya. Yang dimana positifnya itu benar, kita tuh digunakan untuk melindungi kepentingan publik seperti memblokir konten pornografi anak, ujaran kebencian, atau penyebaran terorisme kan. Dan negatifnya tuh ketika digunakan berlebihan oleh pemerintah untuk membungkam kritik atau membatasi akses informasi yang nggak sah gitu loh. Sebenarnya di Indonesia itu regulasi seperti Perkominfo nomor 5 tahun 2020 tuh memberi wewenang untuk memblokir konten tertentu, tapi harus dilakukan secara proporsional dan transparan. Jadi sensor itu tidak selalu melanggar hak berekspresi selama dilakukan dengan prinsip keadilan, tujuan yang sah, serta kita menghormati hak asasi manusia. Itu menurut saya. Oke, mungkin ada tambahan lain? Cukup. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Itu bagaimana sih cara efektif mencegah cyberbullying di kalangan remaja? Apa ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Untuk mencegah cyberbullying di kalangan remaja secara efektif dibutuhkan kerjasama antara individu, keluarga, sekolah, dan platform digital. Yang pertama itu edukasi dan literasi digital sejak dini. Remaja perlu memahami apa itu cyberbullying dan dampak psikologinya. Etika berkomunikasi di dunia maya, cara menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Kesadaran adalah langkah-langkah pertama untuk mencegah perilaku negatif. Yang kedua itu bangun empati dan karakter. Dorong remaja untuk berpikir sebelum berkomentar atau membagikan sesuatu. Ajak mereka memahami bahwa di balik layar ada perasaan orang lain. Sekolah bisa mengadakan program karakter dan empati digital. Empati adalah benteng utama melawan perundungan. Yang ketiga, peran aktif sekolah dan keluarga. Guru dan orang tua perlu
mengenali tanda-tanda korban atau pelaku cyberbullying. Ciptakan suasana terbuka agar remaja berani bercerita tanpa takut dihakimi. Adakan kegiatan positif di dunia nyata untuk memperkuat hubungan sosial. Yang keempat, gunakan teknologi dengan bijak. Manfaatkan fitur report, blog, dan privasi setting di media sosial. Hindari membalas komentar negatif dengan emosi. Laporkan ke pihak sekolah, platform, atau bahkan aparat bila tidak parah. Kelima, ciptakan budaya saling mendukung. Jadilah upstander bukan bystander. Artinya berani membela korban. Dukung kampanye anti bullying di sekolah dan media sosial. Simpelnya, mencegah cyberbullying bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang pendidikan karakter, empati, dan tanggung jawab bersama. Jika remaja dididik untuk menghargai perbedaan dan berpikir sebelum bertindak, maka dunia digital bisa menjadi ruang yang aman dan positif bagi semua. Cukup. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Terima kasih atas jawabannya. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap etika digital? Pemerintah, platform, atau pengguna? Saya sedikit menjawab. Jadi di sini tanggung jawab etika digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, platform, dan juga pengguna. Masing-masing memiliki peran pentingnya. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintah ini membuat regulasi dan kebijakan yang jelas untuk mengatur etika digital, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Itu tugas pemerintah. Terus, tanggung jawab dari platform sendiri. Ini kita mengimplementasikan kebijakan dan fitur yang mendukung etika digital seperti modern content, perlindungan data pengguna, dan transparansi algoritma. Nah, sedangkan yang untuk pengguna sendiri, dia bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi dengan bijak, menghormati hak-hak orang lain, memahami konsekuensi dari tindakan online mereka. Nah, tanggung jawab ini juga tidak bisa dipikul oleh satu pihak saja. Contohnya hanya menyalahkan platform tersebut atau menyalahkan pemerintah. Karena semua ini masing-masing sudah punya tanggung jawabnya masing-masing. Karena ketika menggunakan suatu aplikasi itu atas persetujuan dari pengguna, platform, dan juga ada keamanan dari pemerintah. Kolaborasi dan kesadaran juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Oke, mungkin ke pertanyaan tambahan, itu pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih cara menanamkan empati dan dalam komunikasi digital? Saya saya ingin membantu menjawabnya ya. Nah, bagaimana sih cara menanamkan empati dalam komunikasi digital? Jadi empati digital itu berarti kemampuan kita memahami perasaan orang lain kan sebelum menulis atau berkomentar di dunia maya. Dan dimana cara menanamkannya itu kayak think before you post. Jadi tanyakan pada diri sendiri apakah komentar ini tuh akan menyakiti orang lain sebelum kita berkomentar ke orang lain. Apakah pernyataan yang kita kirimkan itu jika dibalikan ke kita itu kita tuh merasa ini enggak apa sakit nggak tentang head comment itu sendiri. Nah, kemudian kemudian kita tuh harus gunakan bahasa positif dan menghargai perbedaan saat berdiskusi online. Lalu latih emotional intelligence atau EQ yang melalui refleksi dan diskusi etis. Yang dimana kemudian sekolah dan kampus tuh bisa mengintegrasikan digital citizenship education dalam kurikulum. Dan kampanye publik seperti bijak bersosmed atau internet sehat juga penting untuk menumbuhkan empati kolektif. Jadi empati digital itu bukan hanya soal sopan santun, tapi juga tentang tanggung jawab sosial dalam menjaga kebebasan berekspresi agar tidak berubah menjadi kebebasan untuk menyakiti. Jadi itu sedikit jawaban dari saya. Oke, mungkin next slide selanjutnya. Jadi sebelum ke penutup, di sini
Ini kita akan membuat kesimpulan terlebih dahulu. Jadi poin pertama itu kebebasan berekspresi adalah sama dengan tanggung jawab. Perlukan juga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Selanjutnya ada etika. Etika juga menjadi penuntut utama dalam era informasi. Indonesia perlu memperkuat regulasi yang adil dan literasi digitalnya lebih ditingkatkan lagi. Tujuan akhir itu ruang digital yang bebas, beradab, dan manusiawi. Jadi intinya kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dijaga, tapi hanya akan bermakna jika digunakan dengan tanggung jawab. Dunia digital juga membutuhkan etika empati dan kesadaran agar kebebasan tidak berubah menjadi kekacauan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga teknologi sarana untuk kebaikan, bukan alat untuk menyakiti. Oke. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk membacakan penutup. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.